Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriantika, NPM 1908101008. Saya dari Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari COVID-19 atau virus corona yang sudah menggemparkan dunia, bahkan juga di Indonesia. Tentunya saya akan menghubungkan dengan mata kuliah kewarganegaraan dengan bab ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional di Indonesia itu disebut dengan Astagatra. Astagatra itu maksudnya ada 8 gatra dari penggabungan aspek alamiah yang terdiri dari 3 gatra, yaitu gatra letak dan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu ada aspek sosial yang terdiri dari 5 gatra atau pancagatra. Yang pertama adalah gatra ideologi, ada gatra ekonomi, gatra politik, gatra sosial budaya, dan gatra ketahanan dan pertahanan. Jadi apa sih dampak yang terjadi saat ini dari adanya virus corona yang dihubungkan atau dikaitkan dengan gatra-gatra tersebut? Jadi dapat kita lihat dari gatra ekonomi, pada saat ini Indonesia mengalami penurunan ekonomi dan perusahaan juga banyak yang mengeluarkan karyawan-karyawannya, sehingga masyarakat di Indonesia juga banyak yang nganggur. Lalu ada gatra politik, dampak yang terjadi adanya pembebasan narapidana, lalu banyak kritikan terhadap pemerintah salah dalam menghadapi atau menyikapi masalah COVID-19 ini. Lalu ada gatra pertahanan dan keamanan yang sudah kita lihat, yang seperti ini sudah diterapkan juga di Indonesia, yaitu dengan melibatkannya polisi, tentara, Satpol PP, dan lain-lain, mengamankan atau mengatur jalannya PSBB yang sudah diterapkan sejak bulan lalu di Surabaya juga. Sebenarnya PSBB ini banyak pro dan kontranya, karena ada yang bekerjanya di Surabaya tapi bukan penduduk Surabaya asli, lalu harus mempunyai surat izin atau surat kesehatan dari puskesmas atau dari desa yang masyarakatnya bekerja di kota atau di Surabaya. Lalu saat ini mewabahnya virus corona itu tentunya mengancam di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga. Lalu pemerintah pemegang kendali negara harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang terjadi karena COVID-19 ini. Tentunya hal itu tidak mudah bagi pemerintah juga, karena masyarakat juga masih memiliki kebutuhan yang contohnya juga harus bekerja, seperti Grab gitu, tetap berjalan, karena kalau tidak begitu bagaimana nasib keluarganya. Membahas mengenai PSBB yang sudah diterapkan di Indonesia dan juga para polisi atau militer yang sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya PSBB di Indonesia. Kemarin saya melihat di televisi di sebuah berita
sangat disayangkan menurut saya, karena banyak masyarakat Indonesia yang masih melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak sekali juga masyarakat yang memberontak atau tidak setuju kalau adanya jalan yang ditutup, sehingga polisi dan masyarakat itu saling beradu argumen dan akhirnya mengakibatkan keributan di jalan yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Ya menurut saya ya tetap adanya peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah ini seharusnya tetap dipatuhi, karena bagaimanapun itu juga kebaikan diri kita dan juga keluarga, lingkungan kita sekitar. Selain mengamankan jalannya PSBB di Indonesia, polisi, tentara atau semua militer sebagai garda terdepan untuk tetap menjaga ketahanan dan keamanan negara. Di sini dalam penanganan COVID-19, polisi ditugaskan juga sebagai melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus corona, dan juga melakukan pengawasan seperti mengukur suhu badan, lalu menyemprot disinfektan, kemudian menindaklanjuti jika ada yang menimbun bahan pokok. Jadi bukan hanya tugas polisi atau militer yang menjaga keutuhan, menjaga keamanan negara Indonesia. Masyarakat juga berperan penting dalam mempertahankan negaranya. Harapan saya setelah pandemi COVID-19 ini hilang, tentunya saya akan bersyukur karena saya juga bisa bebas kemana aja saya mau pergi, tidak perlu lagi menggunakan masker atau adanya PSBB, dan saya juga akan liburan bersama teman-teman saya yang kebetulan habis ini juga sudah libur semester 2. Jadi semoga saja virus corona ini cepat hilang dan saya akan jalan-jalan ke Malang, ke Jember bersama teman-teman saya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.